Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ya bakhtukum ya ustadi. yang telah memberikan tausiahnya kepada semua. Kemudian apa yang telah disampaikan kepada semua dan jadi bukan itu yang bermanfaat. Ya, doakan kepada Bapak Ustaz Muhammad Al-Faisal lain ini. Iya, sekarang yang di Instagram, kami di YouTube jadi musuhnya ya. Selanjutnya, marilah sama-sama dengarkan ya kesimak mau suasana yang kedua atau anggapan yang akan disampaikan oleh Al-Habib Naridullah bin Husain Masjid yang lebih dikenal Babi Adu. Kepadanya Bapak Syukur. Alhamdulillah. الفاتحة مثل ما نوى سيدي شيخ الحبيب عبد الله بن ابراهيم سميت متعنا الله بطول حياته وبعلمه وبكرامه وبأن الله يدخلنا في نياته واخلاقنا باخلاقه واعمالنا باعماله ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته وحبنا على ملته ويشرنا بزمرته بخير ولطف وعافيه في الدين والدنيا والاخره والى حضره النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بقبول الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا كان عبد كان نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي أهل الشفاعة وآله أهل الكرامة. أما بعد. Yang saya muliakan, yang saya cintai, yang saya hormati, para alim ulama, para asatid, para masyayikh, para syiban, orang-orang tua, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Al-Faris. Mudah-mudahan beliau dan semuanya yang hadir sini insyaallah umur panjang sehat afiat. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hati-hati beliau ini ada hati yang penuh iman sehingga kuat di akhir zaman dengan keistiqomahan menyelamatkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari fitnah akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan semua hadirin, enggak ada hadirat enggak ada hadirin doang nih. Berarti enggak bisa nambah bini lu, Deng. Ya. Yang pertama yang mau saya sampaikan, ini bukan saya mau masalah kostum ini, gue nggak emang begini gaya gue udah gitu ya, bukan karena soleh, bukan karena nyamar, bukan, emang begini udah. Dan sebenarnya kita nggak pantas nyampein mau'izah hasanah, nggak pantas karena saya sendiri bukan orang yang baik. Bukan orang yang beriman full gitu, imannya masih banyak maksiat, melek mata kita ini maksiat masih. Cuman saya mau berbicara di sini hanya karena cinta saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta sama Rasulullah, nggak begini gue. Sadar diri gitu. Dan ini bukan tawadhu. Ini yang gua omongin nih bukan tawadhu. Tawadhu itu beliau, ada isinya gitu. Kalau gue bukan tawadhu, emang tempat gue di situ. Karena mau merendah lagi udah nggak ada, paling rendah udah. Nah kalau Imam Syafi'i tadi kan luar biasa tadi itu. Imam Syafi'i begitu terus di mana Babe Aldo gitu. Kalau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Allah tegur hanya karena merasa dirinya alim. Lalu di mana kita? Allah, mudah-mudahan Allah selamatin gitu. Mudah-mudahan Allah jaga gitu. Dan
Kita ini udah cinta Nabi belum? Apakah yang kita lakukan setiap hari untuk Nabi Muhammad SAW, atau justru sebaliknya, menggunakan Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan pribadi kita? Sudah berkorban untuk Nabi, atau justru sebaliknya, menjadikan Nabi sarana untuk mendapatkan kemuliaan dunia? Nggak sedikit itu. Ini minta maaf gue ngomong, termasuk gue mungkin. Makanya Pak, tolong kalau di mana-mana nggak usah dipakai Habibnya, malu gitu. Bukan karena saya menolak, saya bernasab bersambung kepada Rasul SAW. Bukan, malu diri. Cucu Nabi ada yang model begini. Gue nggak mau jualan Habib gue. Habib gue bukan untuk dipamer-pamerin, bukan untuk dijual-jualin supaya lu hormat sama gue, bodoh amatan. Ini salahnya sendiri, gue disuruh ngomong. Kan bukan ustadz gue. Gue kan YouTuber receh. Malu sama Nabi. Malu, gue dihormatin karena Nabi. Orang tunduk depan gue karena Nabi, tapi gue gak berbuat apa-apa untuk umat Nabi. Malu. Malu kalau datang ke sono dijemput, dibeliin tiket, salaman orang cium tangan bolak-balik, hormat semua. Karena Nabi, bukan karena gue. Tapi gue belum berbuat apa-apa untuk Nabi. Apa yang sudah kita perbuat untuk Nabi? Tanya diri kalian. Sudahkah kalian mengenalkan anak-anak kalian kepada Nabi? Sudahkah kalian berniat untuk melakukan kehidupan setiap hari mengikuti jalan Nabi? Padahal nggak ada jalan lain surga kecuali cinta sama Nabi. Hadis di awal tadi. Mau masuk surga lewat jalan mana kita? Pakai imamah, pakai jubah, pakai gamis, udah pasti surga. Hah? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kata Sayyidina Ali, bagaimana manusia bisa hidup bahagia sedangkan mereka tidak tahu amal baiknya diterima, tapi dosanya pasti tercatat. Mau ngarep apa kita lewat jalan mana lagi? Jalan apa kita mau masuk surga? Ada di sini yang nggak mau masuk surga? Ada nggak mau masuk surga gitu? Ada? Nggak ada, semua minta surga. Ada yang cita-cita saya mati masuk neraka? Ada? Nggak ada. Tapi jalan surga nggak mau diambil. Jalan surga emang banyak jalan surga. Tapi jujur aja kagak sanggup dah Pak. Udahlah. Mau jadi kayak Imam Syafi'i, sanggup. Sholat sunnah semalam gak usah banyak-banyak deh ya, 100. Terawih 20 aja. Imam panjang dikit lu udah pada males. Itu setahun sekali. Bener gak sih? Sadar diri kita nih. Mau lewat jalan apa? Jalan mana? Wa illa mahabbah. Sekarang ini di akhir zaman, jalannya tinggal jalan cinta sayang. Itu pun berat. Karena hampir sekarang ngelihat orang cinta sama Nabi, orang lain protes Ustaz. Lu ngapain masang foto-foto Habib ini segitu banyaknya? Lebay lu. Orang cinta dibilang lebay. Lu bentuk cinta ini kan gak ada ukuran. Bagaimana kalian mengukur cinta? Pernah lihat konser musik? Konser. Banyak tuh di YouTube. Yang dangdut apa deh pokoknya. Itu kan mereka mengekspresikan cintanya mereka sama musik itu. Benar gak sih? Itu ekspresi cinta ya. Nah itulah orang cinta. Ada orang cinta sama Nabi dengan mengekspresikannya. Mungkin lewat foto-fotonya para aulia. Berkorban untuk Nabi. Itu orang yang gak punya cinta nih. Sampai bilang apa? Ah lebay lu ngapain juga masa-masa begitu, kenal juga kagak. Ukuran cintanya diukurkan ke orang lain.
Elu kagak cinta, jadi kagak paham. Kalau orang yang cinta, paham. Kais dan Laila. Iya, Kais dan Laila. Kais itu ternyata pemuda tampan. Dan ini kisah nyata loh. Ini zaman tabi'in. Zaman Imam Hasan al-Basri. Kais itu pemuda tampan. Jatuh cinta sampai dibilang majnun. Sampai dibilang gila Kais ini. Karena cintanya sama Laila. Kais itu saking cintanya, tembok rumah Laila dicium. Tembok rumah dicium sambil bersyair. Marartu ala diyar ya Laila uqabbilu dzal jidar wa dzal jidara wa ma hubbu diyar syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Aku lewat tembok-tembok rumah, aku cium tembok rumah Laila. Bukan temboknya yang bikin bergetar hatiku, tapi aku cinta siapa yang tinggal di balik tembok itu. Dan gara-gara itu dijadikan dalil kalau kita ziarah, menyium batu nisan itu bukan batunya. Ngapain nyium batu nisan? Goblok yang nyium batu nisan. Kalau bukan niat nyium siapa yang tinggal di balik batu nisan itu. Kalau cuma mau nyari batu nisan doang, nggak usah ke kuburan. Bikin diri di rumah. Lu taruh depan kamar, lu cium-cium dah. Gila. Itu ekspresi cinta. Dan masing-masing orang mengekspresikannya beda-beda. Habib Ali Habsyi dengan maulidnya. Kais itu pemuda tampan. Jatuh cinta sama Laila. Laila itu biasa, nggak cantik-cantik banget. Biasa. Dan Kais ditaksir sama salah satu anak pejabat. Kais ini ditaksir sama perempuan satu, anak pejabat. Makanya jangan sombong jadi pejabat. Kadang-kadang orang sekarang lebih cinta pejabat daripada Nabi Muhammad kok. Nggak sedikit Nabi Muhammad dijadikan alat jualan untuk pejabat kok. Banyak. Nih mau deket pemilu. Wah rame majelis taklim. Oh rame. Ustadznya jualan Nabi Muhammad. Maaf gue ngomong, gak apa-apa gue ngomong ya. Salahnya undang gue. Udah, yang gak pernah pakai gamis, pakai gamis. Pakai sorban. Udah, langsung. Istimewa. Kopi dulu gue. Ya, ditaksir sama anak pejabat. Datang nih bapak pejabat nih datang ke Kais. Diusir sama Kais. Diusir, disuruh pergi pejabat. Bapak ini penasaran, Laila ini bentuknya gimana sih sampai Kais gila begini? Anak gue ini cantik. Didatengin Laila, perempuan biasa, biasa, enggak juga cantik-cantik banget. Dia bilang, wahai Laila, apa yang membuat Kais ini ngelihat kau ini? Kau enggak lebih cantik dari anakku. Pakaianmu biasa aja, bukan bangsawan. Laila jawab apa? Iya. Kau ngomong begitu karena matamu bukan matanya Kais dan hatimu bukan hatinya Kais. Artinya ukuran mahabbah itu tiap orang beda-beda. Sendal aja beda ukuran gitu. Baju beda ukuran. Bagaimana kalian bisa mengukur mahabbahnya seseorang kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau ukuran lu kecil, jangan bilang orang lain yang ukuran gede itu lebay. Elunya aja kekecilan. Dan minta maaf, jangan pernah mengaku cinta kalau belum disebut gila. Bohong. Yang dilakukan Nabi Muhammad sudah di atas kegilaan itu. Kegilaan yang baik ya. Kenapa? Ampe sama Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Rasulullah diceritakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi radhiyallahu an. Allah mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, aku serahkan urusan umatmu kepadamu." Saking cintanya Rasulullah sama sekalian. Allah sendiri menyerahkan urusan umat. Biasanya seneng kita.
Saking cintanya Rasulullah sama kalian, Allah Subhanahu wa ta'ala udah nggak masuk akal sama sekali ini. Cintanya Rasulullah sama kalian. Aku serahkan urusan umatmu kepadamu. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Rasulullah? Lihat bagaimana. Udah nggak masuk di akal. Emang Rasulullah cinta sama kalian. Dan kalau bukan karena cinta Rasulullah ini, gue nggak mau begini sama kalian. Bodo amatan. Nggak manfaat juga. Goceng ya Allah. Tapi Rasulullah cinta sama kalian. Akhirnya hati kita tuh nggak bisa marah sama umat. Harus berjuang untuk umat. Apa jawaban Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah SAW? Enggak ya Allah. Aku serahkan urusan umatku kepadamu. Karena yang memberiku cinta kepada umatku adalah engkau yang maha mencinta. Lihat itu. Dan ini ya Muslim, gue ngajak diri gue dan semua yang hadir di sini, mulai sampai kapan kita berkorban untuk Rasulullah nih? Mulai kah? Mau menunggu kapan? Sampai kapan? Sampai kapan kita memanfaatkan Rasulullah untuk kepentingan kita aja? Jangan jadi kayak pejabat. Lu bukan pejabat. Kita ini pejabat bukan? Pejabat bukan? Kalau ada pejabat di sini minta maaf gue. Salahnya ngundang gue sekali lagi. Mulut gue alkohol. Tahu alkohol? 99%. Kalau ditaruh di kulit nggak ada luka, alkohol tuh adem. Tapi kalau ada luka, pedih. Pedihnya nyembuhin tapi. Ya. Berarti ada yang pedih sama mulut gue. Hatinya ada luka ada tuh. Ya, kalau nggak ada luka senyum-senyum aja kena mulut gue. Yang panas yang pejabat. Salah sendiri lo jadi pejabat. Kita kan bukan pejabat. Enggak, Pejabat barat. Sallallahu alaihi Muhammad. Mulai kita latih hati kita. Mulai kita latih hati kita untuk menjadikan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebagai dasar dalam kita melakukan sesuatu, dari mulai terbuka mata kita saat bangun tidur sampai kita tidur lagi karena Rasulullah. Kalau udah karena Rasulullah pasti lillahi ta'ala, pasti. Berkorban untuk Rasulullah. Kalau ada yang acara-acara tentang Rasulullah, mulai berpikirnya begini, apa yang gue bisa kasih sama Rasulullah? Bukan lagi apa yang bisa gue dapat dari acara itu. Paham? Ini beneran nih, kalau kagak paham gue ulang nih. Berpikir orang yang mencintai itu bukan mendapatkan apa dari yang kita cintai, tapi memberikan kepada sesuatu yang kita cintai. Dan kalian, kita semuanya umat Rasulullah, untung besar. Kenapa? Rasulullah udah terbukti cintanya begitu. Jadi apapun yang kita kasih sama Rasulullah dengan dasar cinta, pasti diterima oleh Rasulullah. Masalahnya mau ngasih kagak. Saya seneng Beb hadir maulid. Kenapa? Alhamdulillah hati tenang. Bagus. Alhamdulillah utang-utang saya jadi lunas. Bagus. Artinya menerima apa memberi? Menerima masih. Terus ngaku cinta. Dari mana? Alhamdulillah saya seneng kalau ada acara maulid saya jadi panitia. Bisa minta donatur. Nanti kalau ada sisaan alhamdulillah. Dapat. Bukan ngasih. Ini ada capres yang mau datang nih. Ayo kita bikin maulid yuk. Iya, supaya umat-umat Islam datang. Gimana? Nanti itu ada anggarannya itu. Capresnya mau ini, capresnya mau. Duit lu dapat, bukan ngasih. Kalau mata-mata manusia, ya bisa aja tertipu. Oh iya nih, capresnya maulid bagus. Iya. Nggak ada capres. Iya, udahlah, bodo amatan lah. Ntar gue dibilang politik lagi. Bodo amat sama politik. Gue cinta sama Rasulullah dan gue cinta umatnya Rasulullah. Nggak ngomong begini gue kecuali karena cintanya gue sama Rasulullah. Dan gue berharap nih,
Insya Allah kita benar-benar jadi orang yang bisa mencintai Rasulullah dengan sekecil-kecilnya cinta. Ngasih sama Rasul. Ingat, ngasih. Memberi. Bukan cuma nerima dari Rasulullah. Sekarang ini gara-gara duit, cinta Rasulullah bisa dijual, Ustaz. Bisa. Udah ada Ustadz. Ustadz ini disebut Ustadz mulia karena ilmunya Rasulullah. Iya kan? Ustadz menyerahkan umat Rasulullah untuk sesuatu yang haram masuk di dalam tubuh umat Rasulullah. Sudah ada. Yang begitu nggak gua sebut Ustadz. Ya itu makanya kata Nabi di akhir zaman ada yang Nabi lebih takutkan daripada Dajjal. Apa itu? Al ulama usu, yang dapat ilmunya Rasul, dikasih amanah ilmunya Rasul, tapi menjadikan ilmunya Rasul untuk menyesatkan umat Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Wallahi, gue ingetin nama diri gue, sama kepada semua ustaz, kepada semua habaib, kepada semua alim ulama, semua kiai, berbicara yang hak demi Rasulullah. Karena demi Allah, ilmu yang Allah titipkan di dalam diri kalian adalah ilmu yang berasal dari cinta Nabi SAW kepada umatnya. Sampaikan kepada umatnya ilmu yang hak. Gulil hak walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit. Sampaikan yang benar walaupun lu diintimidasi. Sampaikan yang benar walaupun lu akan mengalami diskriminasi. Tapi demi Allah, kalau kalian punya iman, kalian akan takut membawa beban amanah dari Rasulullah. Jangan main-main dengan cinta Rasulullah. Kemarin malam, mudah-mudahan beliau umur panjang, Ustaz Felix Xiao. Mudah-mudahan umur panjang. Ada pernyataan luar biasa kemarin. Cinta itu equal, sama dengan benci. Kalau kita cinta Rasulullah, kita akan membenci orang yang mengganggu Rasulullah. Kebayang nggak lu kalau lu jadi orang yang dapat ilmunya Rasul, dapat semua dari Rasulullah, dapat kemuliaan karena Rasulullah, tapi lu menyampaikan itu untuk menyakiti hati Rasulullah. Hati-hati. Nih ada kamera itu ya, buat ustadz, buat ulama, buat habaib, buat kiai. Amanat ilmunya Rasulullah, nggak main-main itu. Dititipin sama kalian, sampein ke umat Rasulullah, ajak umat Rasulullah untuk benar. Jangan menjadikan ilmunya Rasulullah amanat dari Allah untuk menyampaikan kepada umat Rasulullah, justru hanya menjadikan dirimu yang mulia, hanya mencari penghormatan manusia di dunia, hanya kalian jual untuk kepentingan pejabat. Naudzubillah min dzalik. Wallahi mas'ulun inda Rasulillah. Masalah itu akan ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak main-main kalian dapat jabatan luar biasa. Kalau jabatan dunia aja gampang, Pak. Jabatan dunia cuma hukum KUHP. Tapi jabatan akhirat, nih minta maaf gue beberapa kali masuk di perkantoran ya, instansi pemerintah. Itu ada aturan nggak? Ada protokolnya nggak? Ada. Nggak boleh. Tadi gue di persidangan, hadir sidang tadi, gue dibilang nggak boleh pakai celana pendek. Untung celana kita bisa dipendekin, bisa dipanjangin, Ustaz. Tadi ditegur sama hakim, beneran Pak? Bapak tolong kalau di ruang sidang pakai celana panjang, saya turunin. Udah panjang sekarang Bu Hakim. Itu kan aturan sidang itu. Sidang apa itu? Dunia. Dan dunia itu tidak lebih mulia dari 11 sayap nyamuk, kata Allah. Musola ini Darussalam ini lebih mulia dari semua istana kepresidenan. Ini. Tapi kadang-kadang jadi hina karena orang Islam yang ada di musola ini menggadaikan kemuliaan agama ini demi jabatan dunia. Hati-hati kakak. Hati-hati. Enggak sedikit masjid-masjid besar tuh. Shaf pertama itu hukumnya bagi orang yang pertama datang. Iya nggak sih? Itu aturan siapa itu? Aturan siapa itu? Aturan Allah, aturan Rasulullah. Tapi gara-gara jabatan, biar datangnya telat duduk depan beliau. Walaupun nggak hafal Fatihah bisa jadi imam beliau. Kadang-kadang gara-gara tempat kamera itu shaf harus kosong dan diizinkan. Kurang ajar sama Rasulullah kalau begitu.
Musola, masjid. Sebetulnya nggak ada musola, semuanya masjid. Semuanya masjid. Di musola ini boleh tahiyatul masjid, karena di Makkah nggak ada musola. Masjid semua, mau kecil mau besar masjid. Cuman bedanya ada masjid jami, ada masjid biasa. Ya di Indonesia aja disebut langgar, musola. Nah masjid juga. Gara-gara nih, aduh pandemi apa ya? Emang adalah akhir zaman. Allahu Akbar takut sama virus, kan goblok ya. Allahu Akbar itu artinya apa sih? Artinya apa Allahu Akbar? Kalau Allah Maha Besar, ada yang besar selain Allah? Ada yang besar selain Allah? Kalau nggak ada, kenapa lu takut? Bohong udah di lu Allahu Akbar. Perintah luruskan dan rapatkan soft, perintahnya siapa? Luruskan dan rapatkan soft, perintahnya siapa? Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalah sama perintah protolol. Allah. Itu kalau ada ulamanya, kalau ada ustadznya begitu di masjid itu, wallahi dia yang paling tanggung jawab sama Rasulullah. Wallahi. Nggak main-main itu. Jangan lu anggap remeh musola, jangan lu anggap remeh masjid. Lu kira, cuman masjid, cuman musola. Hoho. Kecil di mata manusia, besar itu di pandangan Allah. Kita ini kadang-kadang sekarang zaman ini Ustaz, gara-gara mahabbah nih, salah cinta gitu. Kita cinta dunia sih, cinta jabatan sih, cinta popularitas sih, cinta cari aman sih. Gara-gara jabatan dan harta dan popularitas, sekarang ini orang ngomong bener takut, ngomong doang takut. Berapa banyak sekarang Ustaz-Ustaz minta maaf nih, minta maaf. Ada Ustaz-Ustaz, mudah-mudahan Ustaz Ahmad gak termasuk. Mudah-mudahan Ustaz Ahmad gak termasuk. Kalau dia termasuk, gue yang marah pertama sebagai saudara. Tapi sebagai murid saya gak berani marah sama Ustaz Ahmad. Sekarang itu caranya beda-beda, berjuang caranya beda-beda. Lu lihat alasan lu. Udah bilang aja lu takut. Ngomong bener takut lu Ustaz, udah. Ngomong yang bener takut lu. Kenapa lu takut? Biar masih bisa diundang, biar dapat undangan job dakwah, supaya amplop nggak putus, supaya proposal kita diterima. Ntar lu ngadep Allah sama Rasulullah pakai muka yang mana lu Ustaz? Ngadep Allah sama Rasulullah dengan wajah yang mana kalian para Ustaz? Nggak main-main. Ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah nggak main-main. Kalau Imam Syafi'i aja merasa alim, udah begitu hukumannya. Kif yang ustadz-ustadz sekarang ini lebih alim dari Imam Syafi'i? Lebih abid dari Imam Syafi'i? Ini minta maaf gue ngomong begini, minta maaf karena cinta gue sama umatnya Rasulullah. Nggak ada yang bisa bikin benar umatnya Rasulullah wa illa ustadz. Kalau gue ini kan cuma nyampein doang, bukan yang ngajar. Ustadz-ustadz wajib menyampaikan yang hak kepada umat Rasulullah. Karena kalian yang paling akan bertanggung jawab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue minta maaf kalau ada salahnya. Udah cukup, jangan lama-lama. Kopi gue udah mau habis. Insya Allah kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Allah catat nih. Duduk kali ini adalah duduk karena cinta, karena mahabbah bin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tempat yang mulia, dilihat oleh pandangan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini jadi dalil sedikit untuk ana menghadap nanti sama Rasulullah. Ya Rasulullah, aku cucumu sudah menyampaikan hal yang baik kepada umat yang kau cintai. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawaslafuna salihin wa bi anna Allah yadkhil niyatana fi niyatihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa amalana fi a'malihim wa yaj'alana min hizbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yushirna fi zumratihim fi khairin wa lutfin wa afiyah fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qabulil Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ونستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هذا مني والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Dan apa yang disampaikan berinya menambah cinta kita kenal Nabi Muhammad SAW, menambah dalam hati kita rasa mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Mungkin dengan hasil sunnah Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum jatuh dengan doa, alhamdulillah sama-sama sekali mendengarkan senandung qasidah ya, sambil nanti panitia bagian dan baca masma. Padanya berarti ngobrol kami يا دارم يا دارم يا دارم يا دارم جاي
Jai